Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Nurhapsyah dengan nomor NPM 101212142 dari kelas C8 Manajemen. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang Marifatul Quran. Marifatul Quran. Definisi Al-Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikut bacaannya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Adapun menurut istilah Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah yang disampaikan secara mutawatir. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu dan kebenaran yang ada di dalamnya mutlak. Dan tiadalah yang diucapkannya itu adalah Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Selanjutnya ada al-mujiz atau mukjizat. Mukjizat adalah hal yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW yang abadi dan luar biasa. Allah telah menjamin untuk menjaganya sehingga tidak akan pernah mengalami perubahan. Kemukjizatan lain dapat dilihat dari kesempurnaan bahasa dan kandungannya. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang memang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya sebagai wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekadar dibaca atau dihafal dengan lisan. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengannya merupakan interaksi kolbiah atau hati. Interaksi inilah yang akan menggerakkan hingga tercipta perubahan. Selanjutnya ada al-muta abadu bitilawati, membacanya menjadi ibadah. Membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan, semisal, dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, al-manqulu bitawatur, diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga terpelihara keasliannya. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi, di masa Nabi ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran, yaitu yang pertama, hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran. Yang kedua, naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi. Dan yang ketiga, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Selanjutnya ada ahtaru nisyanil Quran atau bahaya melupakan Al-Quran. Ada 10 bahaya melupakan Al-Quran. Pertama, dahalun mubin, kesesatan yang nyata. Al-Quran adalah karunia besar bagi manusia. Tanpa bimbingannya, manusia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Ali Imran ayat 164. Yang kedua, dayikun harajun atau sempit dada. Jika manusia melupakan petunjuk Al-Quran, Allah Ta'ala akan menjadikan dadanya sempit, yaitu sulit mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Yang ketiga ada ma'isyatun dakun atau kehidupan serba sulit.
Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran akan selalu merasa kesepian, gelisah, kesulitan dalam hidupnya. Kekayaan atau kedudukan yang ia miliki tidak membuat dirinya merasa tenang, karena selalu dibayangi oleh pikiran takut kehilangan akan harta atau cita-cita yang sudah ia capai. Quran Surat At-Toha ayat 124. Yang keempat ada Umyul Bashiro atau butanya mata hati. Butanya mata hati yakni telah tertutupnya hati seseorang dari kebenaran dan tidak ada rasa peduli terhadap duka umat Islam, masa lalu, masa maupun masa sekarang, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat dan didengarnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Yang kelima, Qaswatul Qalbi atau kerasnya hati. Mereka yang jauh dari Al-Quran hatinya akan menjadi keras. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman agar selalu khusyuk hatinya di hadapan petunjuk Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Yang keenam ada Dulmun Wazulun atau kegelapan dan kehinaan. Diturunkannya Al-Quran adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka jika manusia jauh dari Al-Quran, hidupnya akan tetap berada dalam kegelapan dan kehinaan. Quran Surat At-Talaq ayat 11. Yang ketujuh, Subatus Syaitan atau menjadi sahabat setan. Jauhnya manusia dari Al-Quran akan Allah jadikan setan sebagai teman baiknya, sehingga memandang perbuatan buruk sebagai perbuatan baik, yang semakin lama hatinya akan semakin tertutup sehingga susahnya menerima petunjuk. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 36. Yang kedelapan, An-Nisyan atau lupa diri. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ibnu Katsir berkata mengenai ayat ini yaitu, janganlah kamu lupa dari mengingat Allah, yang akhirnya kamu akan lupa kepada amal soleh yang bermanfaat bagi diri kalian di hari kemudian. Yang kesembilan, ada al-fusuqu atau munculnya kefasikan-kefasikan. Orang-orang yang melupakan Al-Quran berarti melupakan kabar berita, hukum, syariah, dan pedoman hidup yang termuat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pantaslah jika mereka tidak sedang melakukan penyimpangan-penyimpangan dan perbuatan-perbuatan dosa di dalam kehidupannya. Quran Surat Al-An'am ayat 49. Dan yang terakhir, ada an-nifaq atau kemunafikan. Cirinya orang munafik adalah orang yang telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 67. Mereka lupa kepada kebesarannya, lupa kepada petunjuk agamanya, dan lupa kepada sisanya. Sehingga mereka enggan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kesimpulannya, semua kondisi di atas adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi manusia. Karena jika mereka tidak segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, niscaya mereka akan mengalami asyakawa atau kesengsaraan, baik dalam perkara aduniawiyah atau dunia maupun perkara alukrawiyah atau akhirat. Wallahu alam. Sekian presentasi dari saya untuk memaparkan materi tentang Marifatul Quran. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.